Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman Masjid Air, Basirah dan peserta kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan ke-17 ini insyaallah kita masih di kitab Thaharah. Dan kita masuk di bab ketiga tentang buang hajat pada masalah kelima, yaitu ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Apa yang dimakruhkan bagi orang yang sedang buang hajat? Makruh. Ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang yang diharamkan, sekarang yang dimakruhkan. Yukrahu hala qada'il hajati istiqbalu mahabbir rihi bila hailin. Dimakruhkan seorang menghadap ke arah angin, ya. Misalkan arah anginnya dari utara ke selatan. Kemudian kita buang hajat menghadap ke utara. Nah, ini namanya menghadap ke arah angin. Ya. Bila hailin tanpa ada pembatas. Kenapa? Li'alla yartaddal baulu ilaihi. Supaya ketika kencing jangan sampai ada percikan-percikan kencing yang kena badannya. Ini yang pertama, menghadap ke arah angin. Wa yukrahu al-kalamu, dimakruhkan juga berbicara. Faqad marra rajulun wan nabi sallallahu alaihi wasallam yabul. Pernah ada seorang laki-laki melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang buang air kecil sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alaihi, laki-laki ini mengatakan assalamualaikum. Ternyata falam yarudda alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam. Padahal menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Tapi saat buang hajat beliau tidak menjawab salam. Wa yukrahu an yabula fi syakkin wa nahwihi. Kemudian yang kedua tadi apa? Dimakruhkan berbicara. Kalau yang ketiga ini makruh kencing di lubang atau retakan tanah. Apa yang semisalnya? Hal ini berdasarkan hadis dari Qatadah dari Abdullah bin Syirjis bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam naha an yubal fil hujri. Ya, seseorang dilarang untuk kencing di lubang. Qila li Qatadah, dikatakan kepada Qatadah, tabi'i yang meriwayatkan hadis ini, famabalul juhri, apa masalahnya kencing di lubang? Maka beliau menjawab, yuqalu innaha masakinul jin. Orang-orang mengatakan, atau mungkin para sahabat itu mengatakan itu tempatnya jin, rumahnya jin. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Ini alasannya. Kenapa? Karena rumahnya jin. Kemudian alasan kedua selain itu rumahnya jin adalah li'annahu la ya'man an yakuna fihi hayawan fayu'dhihi. Karena seseorang enggak aman, jangan-jangan di lubang itu ada hewannya sehingga hewan tersebut keluar dan menyakiti kita. Au yakuna maskanan lil jin fayu'dhihim. Bisa jadi itu juga memang benar-benar rumahnya jin sehingga jinnya marah dikencingin akhirnya menyakiti kita. Ya. Ini yang ketiga, kencing di lubang atau belahan atau retakan tanah. Kemudian wa yukrahu an yadkhulal khala'a bi syai'in fihi dzikrullah illa lihajah. Dimakruhkan seseorang masuk ke tempat buang hajat dengan sesuatu yang di situ ada penyebutan nama Allah, kecuali kalau ada hajat saja. Kenapa? Alasannya ini dilarang karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau dakhalal khala, masuk ke tempat buang hajat, wada'a khatamahu, beliau meletakkan cincinnya.
Hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian amma indal hajati wad darurati fala ba'sa. Adapun ketika ada hajat atau kebutuhan darurat memang harus membawa masuk, maka fala ba'sa. Tidak mengapa. Kal hajati ila dukhuli bil awraqin naqdiyah allati fiha ismullah. Contohnya seperti masuk ke tempat buang hajat dengan uang yang di situ tertuliskan nama Allah. Misalkan uang Saudi 1 real itu la ilaha illallah tulisannya. Fa innahu in tarakaha kharijan kanat urdatan lisariqah awin nisyan. Karena uang ini kalau ditinggalkan di luar nanti bisa jadi dicuri orang atau bisa jadi kita lupa. Makanya di sini ada hajat untuk membawa masuk. Ammal mushafu fa innahu yahrumud dukhulu bihi. Adapun mushaf Al-Qur'an, ya, buku Al-Qur'an itu maka haram masuk dengan Al-Qur'an. Sawa'un kana zahiran aw khafiyan, baik itu tampak di luar ataupun di dalam, misalkan di dalam tas. Li'annahu kalamullahi wa huwa asyraful kalam, alasannya karena ini adalah firman Allah dan firman Allah adalah semulia-mulianya ucapan. Wa dukhulul khala' bihi fihi naw'un minal ihanah, dan seorang masuk ke tempat buang hajat membawa Al-Qur'an ini seakan-akan dia melakukan suatu tindakan pelecehan atau yang semisalnya. Makanya menurut buku ini diharamkan baik tampak maupun tidak tampak. Jadi kesimpulannya, yang dimakruhkan ketika seorang buang hajat adalah menghadap ke arah angin supaya air kencingnya tidak memerciki anggota badan kita. Kemudian yang kedua adalah berbicara. Kemudian yang ketiga adalah kencing di lubang atau retakan tanah. Yang keempat adalah masuk ke tempat buang hajat dengan sesuatu yang ada penyebutan nama Allah. Kecuali kalau ada hajat atau ada darurat, maka tidak mengapa. Adapun mushaf Al-Qur'an, maka ini diharamkan menurut buku ini. Tapi menurut beberapa ulama yang lain yang pernah saya baca seperti Syekh bin Baz atau yang lainnya, misalkan nanti kalau ditaruh luar kok lupa atau nanti bisa dicuri orang, maka dibawa masukkan ke tas biar ketutup. Ini pendapat ulama yang lain, ya, sedikit lebih rinci dari buku ini. Begitu, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.